Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Andisa Sidkiara Putih dan rekan saya Nama saya Muhammad Raya dari SDN Karam Saktia 04. Hari ini kita akan membahas tentang materi IPA kelas 5 tentang sifat-sifat cahaya. Apa sih itu cahaya? Cahaya adalah bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat benda di sekitar kita. Cahaya juga membantu kita mengenali warna, bentuk, ukuran, dan jarak suatu benda. Jadi, mempelajari sifat-sifat cahaya itu sangatlah penting. Sekarang, yuk kita pelajari apa saja sifat-sifat cahaya dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Artinya cahaya bergerak dalam garis lurus dari sumber menuju benda yang disinari. Yuk kita buktikan. Arahkan senter ke lubang kecil pada kertas yang tersusun lurus. Cahaya hanya akan terlihat jika lubangnya berada pada satu garis lurus. Ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, sinar matahari memasuki ke dalam rumah melalui celah-celah kecil. Yang kedua, lampu senter membentuk garis lurus cahaya. Yang kedua, cahaya dapat dimantulkan. Ketika cahaya mengenai permukaan yang mengkilap atau halus, cahaya dapat memantul kembali. Proses ini disebut dengan refleksi. Ayo kita coba. Cahaya dari senter mengenai permukaan cermin, kemudian dipantulkan ke permukaan lain. Jika sudut datang diubah, sudut pantul juga berubah. Ini membuktikan sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, cermin dapat memantulkan cahaya sehingga kita bisa melihat layangan. Yang kedua, permukaan air yang tenang dapat memantulkan cahaya. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah pembelokan arah cahaya ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium yang lain. Misalnya, dari udara ke air. Ketika kita memasukkan pensil atau sendok ke dalam gelas bening, lalu kita amati dari samping gelas, pensil akan tampak seperti bengkok atau patah pada bagian yang berada di dalam air. Cahaya dari pensil melewati air melalui gelas kaca, melalui udara, yang membuat arah cahaya berubah. Perubahan inilah yang disebut dengan pembiasaan cahaya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal daripada kedalamannya yang sebenarnya. Yang kedua, pembiasaan cahaya sering dimanfaatkan sebagai alat optik seperti kacamata, kamera, hingga mikroskop. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening, yang artinya cahaya dapat menembus beberapa jenis benda, misalnya seperti gelas kaca atau plastik transparan. Cahaya berhasil menembus gelas atau mika bening. Benda di belakang benda bening tidak tertutup cahaya, tetapi tetap terlihat. Air sebagai benda bening juga dapat ditembus cahaya. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening, misalnya seperti kaca gelas, air, dan plastik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sinar matahari memasuki ke dalam rumah melalui kaca jendela. Yang kelima, cahaya dapat menghasilkan bayangan. Karena cahaya merambat lurus, maka terbentuklah bayangan. Karena terhalangi oleh benda yang gelap. Arahkan cahaya ke benda gelap atau benda tak tembus cahaya, maka akan terbentuklah bayangan di belakangnya.
Hal ini membuktikan bahwa cahaya tidak dapat menembus benda gelap. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bayangan manusia di bawah sinar matahari. Yang keenam, cahaya dapat diuraikan. Berarti cahaya putih bisa dipisahkan menjadi berbagai warna. Salah satu alat sederhana untuk melihat peristiwa ini adalah kaset CD. Misalnya, cahaya senter atau matahari mengenai permukaan CD. Setelah itu, cahaya dipantulkan oleh lapisan-lapisan tipis dari CD. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi setelah hujan. Nah, itulah sifat-sifat yang dimiliki cahaya. Secara keseluruhan, cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan menjadi dasar bagi teknologi. Dengan memahami sifat-sifat cahaya, kita bisa lebih mengerti bagaimana cara kerja cahaya dan bagaimana kita memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.